ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI di LPTK Sultan Ame Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hadi Mustafa. Saya guru Quran Hadis di Mas Al-Ukhuwah Sukoharjo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Ame Gorontalo dengan NIM 24712510001, nomor UKG 2025219327. Pada hari ini Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PBL pada materi makanan yang halal dan baik, mata pelajaran Quran Hadis. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة وكتاب الله لكم ذخر فلتبدوا شكرا للنعمة يا أشبال الخير فهيا يبني جيلا ماضي العزمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة وكتاب الله لكم ذخر فلتبدوا شكرا للنعمة يا أشبال الخير فهيا نبني جيلا ماضي العزمة قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa dahulu. Ketua kelasnya yaitu Ananda Gulam untuk memberikan komando atau mempersiapkan untuk berdoa. Baik kawan-kawan, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah, tadi kita sudah berdoa sebelum pembelajaran kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan kegiatan pembelajaran kita. Sebelum Pak Guru mulai, ini akan kami absen dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Coba yang hadir bilang hadir. Abdullah, Abdurrahman Faiz, Ahmad Hanif, Aska Gulam, Hadir. Aska Maulana, Evan, Faza, Hisham, Khairul Fakih, Muhammad Fadil, Raihan Fakih. Baik, alhamdulillah sepertinya pada hadir semua. Berarti untuk ini sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru masih ingin melihat bagaimana kerapian kalian dahulu. Ya, semua sudah rapi. Coba dicek kanan dan kiri masih ada sampah apa tidak. Kalau masih ada, mohon nanti dibuang ke belakang. Bagaimana? Udah bersih? Sudah. Bersih, ya, udah bersih. Kalau begitu, anak-anakku sekalian, kita akan mulai yaitu pembelajaran. Sebelum dimulai pembelajaran, Pak Guru mau mengingatkan pembelajaran yang dulu atau sebelumnya, walaupun nanti kita akan masuk sebuah tema yang ada di layar ini adalah makanan halal dan thayyib. Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai Al-Baqarah 173. Tetapi materi sebelumnya masih berkaitan dengan makanan halal dan thayyib, cuma pembahasan Al-Qur'annya berbeda.
pada yang lalu, yaitu kita surat apa? Kira-kira siapa yang tahu? Yang mencoba, ayo. Saya Pak Guru. Masya Allah, siapa namamu nak? Raihan Fakih. Rehan Fakih. Coba, surat apa kemarin pembahasan kita? Surah Al-Baqarah ayat 168. Kira-kira masih ingatkah bunyinya bagaimana? Insya Allah. Ya, coba bunyikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah tadi teman kita telah mengingatkan ya yang mana pembelajaran yang lalu yang kita pelajari berkaitan dengan surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 168 yang artinya ya ayuhan nas, wahai para manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah kalian semua yang apa di muka bumi, ya kan? Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaiton, sesungguhnya syaiton itu musuh nyata bagimu. Apa yang dimaksudkan dengan musuh nyata itu? Yang dimaksudkan musuh nyata adalah musuh yang betul-betul ada. Oke, kita akan masuk pembelajaran yang baru, bisa lihat di depan ini nak ya. Makanan halal dan thayyib, surat Al-Baqarah ayat 172, 173. Coba, sebelum kita mulai, Pak Guru pengen bertanya kepada kalian untuk sebagai bahan apa itu materi kita nanti, ya kan? Karena yang kita pelajari adalah PBL, yang mana harus ada yang kita bahas, sebuah masalah harus ada solusinya. Oke, apakah makanan favorit kalian semua? Coba, di sini siapa? Apa? Kambing, Masya Allah. Kalian di sini siapa? Hah, kamu? Mie ayam. Nah, apa? Nasi goreng, Masya Allah. Sini, ayo. Es krim. Es krim. Luar biasa. Pertanyaannya lagi nak. Apakah semua makanan yang kita sukai sudah pasti halal baik menurut Islam? Belum. Nah, mari kita nanti akan belajar. Kita harus cari solusinya. Ya. Kemudian, bagaimana pengaruh makanan terhadap perilaku dan ibadah seseorang? Ayo, tahu nggak? Hah? Tahu nggak? Masih bingung kan? Nanti kita pelajari lagi. Terus, mengapa Allah memerintahkan kita untuk memilih makanan yang halal dan thayyib? Bukan sekedar yaitu halal saja atau enaknya saja. Ada yang jawab nggak? Nggak ngerti? Nah, nanti kita pelajari lagi ya. Selanjutnya, bagaimana cara kamu memastikan bahwa makanan yang kamu konsumsi sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam? Gimana taunya? Nanti kita insya Allah pelajari. Siap, oke? Ya. Kita mulai pembelajaran kita ini. Ya, mari kita lihat surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Nah, ini kalian sebagai seorang madrasah aliyah harus bisa membaca Al-Quran. Ya, coba kira-kira siapa pengen mencoba dahulu? Kalau seandainya salah saya perbaiki. Kalau sudah betul, Masya Allah, ya, semoga Allah memberikan keberkahan ilmu kalian. Nah, siapa yang pengen mencoba? Siapa namanya? Ahmad Hanif. Ahmad Hanif. Hanif, Masya Allah. Silakan Ahmad Hanif dibaca surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. يضطر
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran. Atas bacaannya luar biasa. Mudah-mudahan nanti jadi imam Masjidil Haram. Tadi sudah dibaca Al-Qur'annya. Sekarang coba dibaca artinya biar kalian lebih paham, lebih memahami nanti untuk mempermudah memahami isi kandungan Al-Qur'an. Siapa yang mencoba di antara kalian? Saya Pak Guru. Oh, Masya Allah, silahkan baca. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya saja kalian menyembah. Quran Surah Al-Baqarah 172. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Masya Allah, kalian tadi saya tanya makanan favorit kalian macam-macam. Ada yang es krim, terus ada yang mie ayam, ada yang nasi goreng, ya. Pokoknya macam-macam. Nah, oleh sebab itu, kira-kira kalau kita menurut kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah itu, makanan yang diharamkan yang bagaimana, nak? Ayo, coba jawab. Ayo. Apa? Daging babi. Terus apa lagi di situ? Bangkai. Bangkai. Apa lagi di situ? Darah. Darah. Bangkai, babi, darah. Bangkai itu nanti macam-macam. Ya, nanti kita cari. Kita cari kira-kira bangkai, apakah semua bangkai itu apa? Ya, atau malah nanti ada dua pendapat, ada yang halal, ada yang haram. Kita cari nanti permasalahannya. Kemudian darah, apakah semua darah itu haram atau hanya darah beberapa darah saja? Atau mungkin di sini apa selain itu adalah yaitu apa? Apa? Binatang yang ketika disembelih tidak menyebut nama Allah. Semua binatang tidak menyebut nama Allah. Umpamanya nanti Fahrudin ya tiba-tiba menemui ayamnya jatuh di sumur, blung, gede banget ayamnya, diambil, dibuang, kok ya mubazir, dimaam kok udah mati. Nah, itu bagaimana kira-kira hukumnya? Nah, berarti dia sempat menyembelih kan? Atau mungkin saking kepengennya makan daging apa itu? Kerbau. Wah, tahu ada kerbau, ya kan? Mas Fauzan langsung digorok-grok begitu. Nah, tanpa menyebut nama Allah dia lupa. Kira-kira halal apa tidak? Oleh sebab itu, nanti kita pelajari bareng-bareng. Kalian cari bagaimana solusinya atau titik permasalahan yang harus kalian cari. Karena pembelajaran kita dengan cara PBL. Baik anak-anakku sekalian, ini kita akan ada kegiatan yaitu kerja kelompok untuk membahas, mendiskusikan dengan kawan-kawan yang berkaitan permasalahan-permasalahan yang nanti saya sampaikan. Ya kan? Kira-kira makanan apa kok diharamkan, sebabnya kenapa, ya. Kemudian ini kenapa bangkai itu hanya semua bangkai atau sebagian saja. Nanti saya bagiin, tolong nanti membuat kelompok sesuai dengan kelompoknya. Setiap kelompok habis itu nanti apa? Mendemonstrasikan ke depan, ya kan? Untuk saling maju satu-satu setiap kelompoknya, membacakan, mendiskusikan dengan perkelompok yang lainnya. Oleh sebab itu, sekarang silahkan anak-anakku sekalian untuk membuat kelompok. Baik, Pak Guru. Ya, ini lembar soalnya dan ada lembar jawabannya. Nanti tolong diisi, didiskusikan dengan teman-temannya ya nak ya. Nah ini, nah ditulis yang rapi biar nanti temannya bisa baca. Nah, nih
Nah, dilihat, didiskusikan kira-kira apa yang harus dikerjakan, perintahnya apa. Nah, kemudian apa yang harus bukunya dikeluarkan, buku paketnya, entah nanti juga buka Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya. Begitu. ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة ها قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة يا أشبال الخير التموا كي ننشر في الناس البسمة نبني خير. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Dari diskusi kalian semua, setiap kelompok sudah pada menjawab sesuai dengan kesepakatan kelompoknya. Oleh sebab itu, mari dipresentasikan ke depan dengan saling diskusi agar teman yang lain, kelompok yang lain juga mendapatkan wawasan dari apa yang kalian pecahkan masalah tersebut. Kelompok 1, 2, 3, 4, ayo. Sana ya, kelompok 1, kelompok 2, ayo, kelompok 3, langsung maju sini. Mana, ayo. Ya. Baik, silakan dipresentasikan, kemudian tanya jawab dari mulai kelompok 1 dahulu. Silakan. Nomor 1. Jelaskan maksud dari lafal wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jawaban nomor 1, maksud ayat tersebut adalah menyembelih selain nama Allah. Pendapat ke-1, menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka dikatakan menyembelihnya adalah bangkai. Pendapat kedua, penyembelihan tidak ditujukan kepada Allah, tapi pada berhala dan sajen. Soal nomor 2, berikanlah 3 contoh makanan yang baik dan halal. Jawabannya nasi halal diperoleh dari membeli, bukan mencuri. Minuman teh tarik didapat dari Jumat berkah. Daging hewan ternak disembelih karena Allah. Soal nomor 4, sebutkan sebuah ayat yang menyebutkan bahwa seharusnya manusia memperhatikan makanannya. Nomor 4, surat Al-Baqarah ayat 172. Ya, alhamdulillah, bagus. Terima kasih, jazakumullahu khairan, bisa balik ke tempatnya masing-masing. Coba, kira-kira surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang berkaitan dengan makanan halal dan thayyib, kalian sudah paham apa belum? Sudah, alhamdulillah. Guru, saya Ya. belum paham. Loh, kamu belum paham? Coba yang bagian mana, nak? Jelaskan. Yang mana? Sebenarnya tuh bangkai itu ada yang halal atau haram semua. Masya Allah, itu toh. Ya. Nah, tak jelasin. Sesungguhnya bangkai itu ada yang halal, ada yang haram. Tetapi pada unsur yang pertama dikatakan haram. Terus bagaimana yang bisa halal? Ada 2 di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis menjelaskan. Yang pertama yaitu seluruh bangkai yang ada di laut, hewan yang ada di laut, maka apa? Itu halal bangkainya. Yang kedua, kira-kira siapa yang tahu? Yaitu adalah hewan belalang. Hewan belalang itu tidak mengandung bangkai. Matinya otomatis juga halal. Bisa difahami? Insyaallah Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Anak-anak sekalian, ini alhamdulillah waktu sudah mau habis. Mari kita simpulkan pembelajaran selama kita berjalan 2 jam pembelajaran ini. Kira-kira siapa di antara kalian yang masih belum paham? Sekali lagi. Ya ada ya?
Alhamdulillah, udah paham semua. Sekarang saya mau sekali lagi memberikan pertanyaan buat kalian. Betul-betul paham atau belum? Makanan yang halal, contohnya apa? Silahkan. Ayam, terus nasi kambing, terus oke. Makanan yang haram, haram dari zatnya. Babi, terus bangke, tikus, itu termasuk yaitu hal yang haram. قد سرنا نحو القمة. Pada ngerti semua. Mari pada pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa ya. Tapi sebelum berdoa saya ingatkan, kalau ada di antara kalian yang masih belum mengerti, nanti bisa buka buku kembali atau nanti bisa bertanya dengan Pak Guru ya lewat WA atau telepon di WA atau bertemu ke rumah saya sambil silaturahim. Oke, oleh sebab itu mari pada pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca doa. Saya nasihatkan kalian jangan langsung main. Habis pulang langsung pulang sekolah ke rumah, ganti pakaian. Kalau seandainya mau bermain izin orang tua dahulu. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk menyiapkan perpulangan doa. Mari kawan-kawan kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa Kafaratul Majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anakku, tadi kita sudah membaca doa. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi sampai siang atau menjelang sore ini Allah memberikan pahala keberkahan fid dunya wal akhirah. Ini sudah saya ambil semua hasil dari kerja kelompok kalian. Nanti akan saya teliti, akan saya periksa. Sekali lagi kalian habis ini pulang langsung ke rumah. Jangan main ke rumah teman sebelum pulang ke rumah. Minta izin orang tua dahulu biar tidak dicari-cari sama orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قد سرنا نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا هيا نحو القمة